Business Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra bisnis, pembicaraan kita hari ini adalah tentang merger dan akuisisi. Ini merupakan topik yang akan semakin sering kita dengar dan semakin menarik. Kalau kita lihat dari sisi korporasi, proses untuk langkah-langkah untuk pengembangan perusahaan dan juga aktivitas dari investasi, itu antara lain dilakukan dengan cara melakukan akuisisi. Dimana kalau misalnya investor ingin masuk ke Indonesia, dia bisa melakukan dengan cara membangun satu perusahaan yang baru, ya, baik secara langsung, tentunya sesuai dengan bidang-bidang dan batasan-batasan bidang yang telah diatur dalam ketentuan dan regulasi, dan juga bisa juga dilakukan dengan cara bekerja sama dengan perusahaan atau pengusaha Indonesia dalam bentuk joint venture. Nah, dalam keadaan seperti ini kita lihat bahwa mekanisme untuk melakukan itu bisa dilakukan dengan cara melakukan akuisisi ataupun pengambil alihan dengan cara memerge. Menggabungkan perusahaan yang sudah dia dirikan dengan perusahaan yang ada. Esensinya adalah langkah untuk melakukan merger atau penggabungan ataupun pengambil alihan atau yang disebut dengan akuisisi tadi, itu pada esensinya adalah sebagai satu upaya untuk melakukan peningkatan aset. Jadi pelaku usaha melakukan tindakan strategik ini untuk meningkatkan nilai aset yang dimilikinya dengan meningkatkan value dari perusahaan atau surviving company dalam konteks merger tadi ataupun perusahaan yang mengakuisisi gitu. Jadi kalau dalam bahasa yang lebih mudah, jika ada satu mengambil satu yang lain, maka nilainya kurang lebih harus menjadi 2 atau 3, kira-kira begitu. Nah, ini sangat berhubungan dengan sinergi, sangat berhubungan dengan katakanlah kombinasi dari kekuatan-kekuatan ataupun kelebihan-kelebihan atau potensi yang diharapkan dalam proses merger dan akuisisi tadi, ya kan? Kalau kita lihat pada sisi itu, langkah untuk melakukan merger akuisisi ini menjadi sangat penting untuk dipahami. Kenapa? Karena ketika dua perusahaan itu digabungkan jadi satu, maka perusahaan yang di-merge tadi atau yang digabungkan tadi itu akan dianggap menjadi hilang atau menjadi berakhir kena hukum. Jadi tidak perlu likuidasi, ya kan? Kenapa? Karena aktiva dan pasiva dari perusahaan yang digabungkan tadi sudah berpindah ke perusahaan yang menerima penggabungan atau surviving company. Nah, untuk itu mitra bisnis sangat penting kiranya pada perusahaan-perusahaan atau pelaku usaha yang ingin melakukan tindakan merger atau akuisisi ataupun secara umum kita katakan konsolidasi, ya kan, atau merupakan bagian dari proses restrukturisasi yang pada intinya adalah untuk menyehatkan, memperkuat, menambah nilai dari perusahaan yang akan menjadi kelanjutan dari proses merger dan akuisisi tadi. Nah, nilai strategik dari merger dan akuisisi ini kita bisa lihat katakanlah dalam satu pola yang disebut dengan horizontal gitu ya, horizontal acquisition. Ini kita bisa lihat misalnya ada satu perusahaan katakanlah begitu penerbangan gitu kan, dia bisa mengambil satu langkah untuk mengakuisisi perusahaan penerbangan lain, ya, dalam upaya untuk memperluas wilayah cakupan aktivitas atau jalur penerbangannya. Jadi sifatnya ini bersifat horizontal dia, ya, sama sehingga dia mempunyai target-target. Misalnya dia menemukan ada perusahaan yang sejenis yang katakanlah wilayah pasarnya lebih baik gitu ya, atau dia punya kekhususan wilayah, bahkan mungkin bisa jadi kompetitor juga bagi dia. Nah, untuk itu dia mengambil alih sehingga wilayah-wilayah yang menjadi bagian yang dikuasai oleh perusahaan yang diambil alih tadi itu bisa menjadi perusahaan milik dari perusahaan yang mengambil alih atau perusahaan yang menerima penggabungan gitu. Nah, tapi ini juga bisa dilakukan secara horizontal gitu. Misalnya katakanlah kalau dia punya bisnis penerbangan tadi, mungkin dia mengakuisisi atau dalam konteks akuisisi ya, dia bisa mengakuisisi atau membeli katakanlah perusahaan tiket gitu kan atau travel gitu. Jadi ini memberikan satu juga supporting bagi perusahaan tadi dengan memperluas wilayah cakupan bisnisnya sehingga nilai dari kekayaan atau nilai pencapaian modalnya bertambah atas variasi bisnis yang dilakukannya yang berjalan secara vertikal.
hal yang saya sebutkan tadi. Nah, tentunya kalau kita katakan bahwa basis atau tujuan utama dari langkah merger, akuisisi ataupun konsolidasi itu adalah untuk menambah nilai, maka memang kita harus lihat bahwa tindakan itu memang tidak hanya diyakini oleh pihak yang akan melakukan merger tadi aja, tidak. Tapi juga itu merupakan bentuk-bentuk pemahaman secara menyeluruh terhadap dua perusahaan yang akan di-merge tadi, atau pemahaman secara menyeluruh terhadap perusahaan yang akan diambil alih tadi, ya kan? Atau pemahaman secara menyeluruh terhadap perusahaan yang akan dikonsolidasi tadi. Gitu. Nah, untuk itu langkah yang harus dilakukan pertama sekali adalah tentunya dia harus melakukan pendekatan pada perusahaan target. Lalu kemudian melakukan diskusi atau pendalaman, ya kan, tentang langkah merger akuisisi yang akan dilakukan dan keuntungan, ya, dan apa kepentingannya bagi kedua belah pihak. Mitra bisnis, demikian bahasan kita pada hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Bisnis Law Pas FM.